Terjerat Cinta Om Duda. Episode 86. Hampir jatuh cinta. Setelah selesai melakukan goyang patah-patah di kamar mandi, Sofia dan James bergegas mandi dan bersiap-siap untuk menghadiri acara pernikahan Mila. "Seperti ini sudah cantikkah?" tanya Sofia seraya memutar tubuhnya yang sudah dibalut dengan kebaya modern bertaburkan permata dan bling-bling berwarna rose gold. James menatap intens dan mengamati dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Jika kurang cantik maka aku akan mengganti dengan yang lain," Sofia berkata sembari meletakkan sebelah tangannya di perut ratanya. "No, kau sangat cantik dan terlalu cantik untuk dilihat oleh orang lain, darling," jawab James seraya meletakkan kedua tangannya di pundak istrinya. "Hah? Jadi gimana?" tanya Sofia dengan tampang heran. "Tidak gimana-gimana, kau hanya tidak boleh menebar pesona pada siapapun selain diriku," jawab James penuh penegasan. Sofia tersenyum kecil dan menangkupkan tangannya pada wajah tampan suaminya. "Kau seperti tidak tahu bagaimana aku, Hubby," ucapnya dengan lembut. "Yes, saya tahu. Kau selalu diam dan menjaga pandanganmu dari pria lain. Tapi, pria-pria jelek di luaran sana yang selalu memperhatikan kecantikan dirimu, darling." "Aku sungguh tidak rela," cicit James dengan ekspresi cemas. Sofia tersenyum manis. "Tidak usah khawatir, mereka memperhatikanku karena kebingungan dengan hubungan kita, sayang. Mungkin saja mereka sangat heran dan bertanya-tanya, sebenarnya pria di sampingnya itu siapa? Suaminya kah? Kekasihnya kah? Kakaknya kah? Atau ayahnya? Seperti itu mungkin yang mereka pikirkan setiap kali melihat aku jalan bersamamu, Hubby," ujarnya panjang kali lebar kali tinggi. James tampak memelototkan kedua matanya dan menatap sangar pada istrinya yang usil itu. "Sialan. Memangnya wajahku sudah sangat terlihat tua?" sungutnya. Sofia terkekeh kecil dan menggeleng dengan cepat. "Hehehe, tentu saja tidak, Hubby. Kau tidak tua, hanya setengah tua. Hahaha," ucapnya yang kini tampak tertawa renyah. "Cek, sialan. Senang sekali kau mengataiku seperti itu. Begini-begini juga, aku masih kuat bertempur sampai 24 jam bersamamu di tempat pertempuran," decak James yang tampak kesal dan menekan setiap ucapannya. Sofia tak bisa berhenti tertawa dibuatnya. "Hahaha, iya benar sekali. Astagfirullah, aku sampai lupa," ucapnya yang tak mau memperpanjang kekesalan suaminya. "Jangan bangga kau dengan kemudaanmu, Annabel. Nyatanya, kau yang masih sangat muda pun tertarik pada pria yang kau katai setengah tua. Cek, dasar menyebalkan." Kembali James menggerutu kesal dan mengomeli istri cantiknya itu. "Hehehe, iya, Hubby. Maafkan aku hanya bercanda. Karena, semakin tua seorang pria, ia akan terlihat semakin mempesona." "Hahaha," ucap Sofia yang tampak masih tertawa ngakak. James tersenyum sinis dan memutar bola matanya malas. "Tertawalah sampai kau ngompol di celana, darling," ucapnya seraya melepaskan tangannya dan kembali mengenakan pakaiannya. "Hahaha, lah kok kesal. Sudah aku gak mau dapat hukuman lagi. Sudah hampir remuk ini badan," ucap Sofia yang juga mulai kembali menghias dirinya. James tak menanggapi, pria tampan itu kini sedang sibuk menghubungi pemakai app pribadinya. Tentu saja ia harus terlihat rapi dan tampan di acara pernikahan mantan sekretarisnya itu. Sofia, James dan Emily berjalan bersamaan menuju hotel yang dipakai oleh Mila untuk melaksanakan pernikahannya. Ketiga orang itu tampak terlihat ceria dan bahagia. James dan Sofia menggandeng tangan putri mereka. Sementara Leo, sang asisten pribadi mengikuti dari belakang.
Auntie Mila pasti sangat cantik, ucap si cantik Emily. Ya, sayang. Cantik seperti bunda, jawab Sofia penuh percaya diri. Emily tersenyum dan mengangguk. Iya, bunda memang sangat cantik, ucapnya. Tentu tidak, Belle. Menurutku lebih cantik dirimu daripada Mila. Kau tidak ada tandingannya di dunia ini, sela James menimpali. Sofia tersenyum kecil dan tampak malu-malu mendengar pujian bersifat gombalan dari suaminya itu. Si bos gombal juga dengan yang muda. Dulu saat dengan Luna, sepertinya tidak seperti ini, ucap Leo dalam hati. Kamu terlalu berlebihan, Hubby. Tentu saja Mbak Mila lebih cantik dari saya, sanggah Sofia yang tampak terlihat kikuk. Tidak, darling. Aku berkata jujur, kau memang yang paling cantik sedunia, sangkal James seraya menatap penuh cinta pada istrinya. Sofia tersenyum kecil. Sorry, Tuan. Menurut saya, masih cantik istri saya. Saya juga berpikir seperti Anda, Tuan. Hanya istri saya yang paling cantik di dunia ini, protes Leo di dalam hati. Sudah jangan terlalu banyak dan sering memujiku, nanti aku bisa sombong, ujar Sofia penuh penegasan. James tersenyum serta melirikkan matanya pada Leo yang berekspresi datar. Mila mencium tangan suaminya, satu persatu acara telah dilaksanakan. Dan kini, Mila telah sah menjadi istri dari seorang pria tampan berasal dari Perancis. Ya Tuhan, aku merinding sekali melihatnya. Mbak Mila begitu terlihat bahagia dan sumringah juga senyumannya begitu berseri-seri. Sofia berucap seraya meletakkan tangannya di dadanya. James tersenyum serta mengangguk. Setiap pengantin baru pasti seperti itu, darling. Mereka bagaikan masuk ke dalam dunia kebahagiaan yang sesungguhnya. Tak lepas dari senyum dan harapan-harapan kebahagiaan yang mereka inginkan. Balas James seraya menatap Mila dan suaminya yang sudah naik ke atas pelaminan. Sofia menolehkan wajahnya dan tersenyum nanar. Itu mereka, bahkan mungkin dengan Anda dulu. Tapi bagaimana dengan saya? Tentu saja tidak seperti yang dirasakan oleh Mbak Mila saat ini, ucapnya penuh sindiran dan penekanan. James tampak sedikit terlonjak. Tentu saja ia tersinggung dengan ucapan istri cantiknya itu. Ya, mereka memang menikah siri tanpa dihadiri oleh keluarga dan orang-orang yang berpengaruh bagi mereka. Dan tentunya saat itu Sofia melakukannya karena desakan dan paksaan. Pantaskah Sofia bahagia saat itu? Tentu saja tidak, ia bahkan selalu bingung dan ketakutan setelah sah menjadi istri rahasia James Wijaya. Benar yang kau katakan, darling. Kau mungkin tidak sebahagia Mila saat menikah denganku. Tapi, aku berjanji, sebentar lagi kau akan merasakan apa yang dirasakan oleh pengantin baru, ucap James dalam hati. Sofia menatap sembari tersenyum pada Mila yang sedang duduk berdua di pelaminan bersama suaminya. Senyuman kebahagiaan itu tak henti-hentinya merekah di wajah cantiknya. Darling, panggil James seraya menangkap tangan mungil istrinya dan menggenggamnya erat. Ya, jawab Sofia seraya menolehkan wajahnya pada suaminya. Maafkan aku. Kau pasti kecewa dengan ini semua. Tapi, aku berjanji akan membuatmu tersenyum bahagia seperti Mila saat ini. Sebentar lagi aku akan menemui kedua orang tuamu, dan setelah itu kita akan melaksanakan pernikahan seperti yang Mila lakukan. Kau tidak usah khawatir, semua orang akan menyaksikan sumpah janji suciku kepadamu dan kepada Tuhan. Ucap James yang tampak menatap serius pada istri cantiknya itu. Sofia tersenyum hangat serta mengangguk. No problem, Hubby. Yang lalu biarlah berlalu. Aku rasa, tidak melakukan itu pun tidak apa-apa. Aku sudah sangat merasa bahagia bersamamu, bersama Princess.
Ucapnya seraya mengusap lembut wajah tampan suaminya. James tersenyum hangat. Tetap saja, kita harus menikah lagi, darling. Aku ingin menunjukkan perasaanku padamu di hadapan kedua orang tuaku dan kedua orang tuamu. Kau pasti akan merasakan apa yang saat ini Mila rasakan, ucapnya dalam hati. Hei, kalian ini. Gak di rumah gak di tempat umum, selalu saja bermesraan. Seolah tidak mengerti pada nasib kaum jombloers seperti aku ini. Cek. Semprot Ferhat yang baru saja menghampiri James dengan Sofia. James dan Sofia tampak tersenyum usil dan menatap geli pada Ferhat si jomblo bahagia. Ada masalah apa denganmu? Suka-suka kami, dong. Mau ciuman di sini juga tidak apa-apa, karena kami sudah sah dan tidak akan ada yang memarahi. Seloroh James yang dengan sengaja menyandarkan kepalanya pada bahu istrinya. Ferhat tampak memutar bola matanya malas dan membuang napasnya frustasi. Astagfirullah, malah disengaja. Desisnya. Ya, memang benar katamu, Bang. Kalian sudah sah dan tidak akan ada yang memarahi. Tapi, tetap saja kalian berdosa karena sudah membuat kami para jombloers menginginkan hal itu. Astaga. Lanjutnya yang tampak mengomel. Ah sudahlah, Fer. Percuma saja kamu protes seperti itu. Hal itu tidak akan membuat Bang James luluh padamu. Jalan terbaiknya saat ini adalah kau harus segera mencari pasangan abadi. Sela Sofia menimpali. Hah. Ferhat sedikit terperangah. Iya, Uncle kapan punya pasangan seperti Dedi? Uncle sudah tua dan sudah cocok memiliki pasangan. Si cantik Emily ikut menimpali. Ferhat tampak membulatkan kedua bola matanya penuh saat mendengar ucapan gadis kecil keponakannya itu. Sementara James dan Sofia tampak tersenyum usil. Tuh, dengar kata Princess. Kau sudah tua, Fer. Cepat cari seorang cewek yang mau nikah sama lo. Desak James. Ferhat mendelikan matanya tak peduli. Cewek cantik tidak mesti dicari, Bang. Mereka semua mengantre ingin menjadi istriku. Astaga. Desisnya. Jika begitu, cepat kau pilih satu cewek dan menikahlah. Sofia menimpali. Ferhat terdiam sejenak. Dipandanginya wajah cantik milik Mila. Dia benar-benar cantik dan dewasa. Smart dan begitu bijak. Aku suka wanita seperti dia. Tapi sayang, sekarang dia benar-benar sudah menjadi milik pria di sampingnya itu, ucapnya dalam hati. Sofia dan James saling lirik-lirikan satu sama lain. Mereka mengerti apa yang ada dalam hati Ferhat. Sudahlah, Fer. Sebaiknya kau move on. Jangan berlarut-larut dalam satu perasaan. Segeralah buka lagi hatimu untuk wanita lain. Ucap James penuh kebijakan. Ferhat menolehkan wajahnya dan tersenyum getir. Kau benar, Bang. Tapi, belum ada wanita yang mampu membuatku jatuh cinta. Walau, pada kenyataannya istrimu ini hampir saja membuatku jatuh cinta padanya, ungkapnya yang berhasil membuat James dan Sofia tampak tersentak kaget. Apa? Keduanya tampak membulatkan kedua bola mata penuh. Peace, aku hanya berkata jujur. Tapi, setelah ku tahu jika kalian sudah menikah, maka saat itu juga aku hilangkan perasaan itu dari diriku. Ucap Ferhat mengakui apa yang terjadi. Dasar kau berdebah. Untung saja istriku sering ku peringatkan untuk tidak terlalu dekat denganmu. Sialan kau. Sungut James yang tampak memarahi mantan adik iparnya itu. Haha, santai saja. Sekarang aku tidak berminat padanya. Ferhat bicara dengan santai. Tentu saja, aku jika tidak akan tertarik pada siapapun selain suamiku ini. Ucap Sofia penuh penekanan. James tersenyum mendengar ucapan istrinya. Apakah kau berjanji?
Desaknya. Sofia mengangguk. Saya janji. Jawabnya tanpa ragu. James tersenyum seraya mengusap lembut puncak kepala istrinya. I love you so much. Ucapnya. I love you too. Jawab Sofia dengan senyuman manisnya. Ferhat memutar bola matanya dan membuang wajahnya ke udara. Pura-pura tidak melihat kemesraan dua sejoli di hadapannya itu. Uncle, bersabarlah. Ini hanya cobaan. Si cantik Emily kembali nyeletuk nyeleneh. Ah, iya sayang. Tentu saja Uncle akan bersabar sampai Uncle mendapatkan seorang wanita cantik yang akan menjadi aunty untuk princess, ucap Ferhat seraya mencubit gemas hidung mancung keponakannya itu. Good. Jawab Emily seraya mengacungkan jempolnya. Ferhat tersenyum, sementara James dan Sofia tampak tertawa kecil melihat ekspresi jomblowers itu. Ya sudah, sebaiknya kita temui pengantin baru yang sedang berbahagia. Mumpung mereka sedang bersantai tuh. Sofia mengajak James dan Ferhat untuk menemui Mila dengan suaminya. Ayo. Tapi, hadiahnya mana ya? Jawab James yang tampak teringat dengan hadiah. Mungkin masih di mobil, Hubi. Jawab Sofia. Astaga. Si Leo kemana perginya? Desis James seraya mengedarkan pandangannya mencari asisten pribadinya itu. Dia sedang ke kamar mandi, Dad. Ucap Emily memberitahu. Biar aku yang mengambilnya. Oh ya, kalian memberi hadiah apa untuk Mila? Tanya Ferhat penasaran. Kami memberi hadiah kecil berupa mobil BMW terbaru, Fer. Dan hadiah lainnya kami berikan juga untuknya dengan suaminya. James menjawab sembari menunjukkan sebuah kunci mobil yang akan ia berikan pada Mila. What? Ferhat benar-benar terkejut mendengar hadiah yang James berikan pada Mila. Mobil BMW keluaran terbaru, guys. Siapa yang tidak mau? Biasa saja, Fer. Pengorbanan dan perjuangannya membantuku tidak sebanding dengan hadiah yang aku berikan padanya, ucap James dengan entengnya. Glek. Ferhat tampak menelan ludahnya frustasi. Tentu saja dia pun ingin mendapat hadiah spesial saat ia menikah nanti. Ya sudah, cepat kau ambil hadiah kecil di dalam mobil. Perintah James. Oke. Jawab Ferhat yang kemudian melangkahkan kakinya hendak mengambil hadiah di dalam mobil. Pria tampan itu berjalan cepat menuju mobil Lamborghini Aventador milik James. Manik matanya terkadang melirik sana-sini mencari wanita cantik. Namun, tetap saja tidak ada yang nyantol di hatinya. Gile, hadiahnya saja berupa mobil BMW keluaran terbaru. Aku juga ingin hadiah spesial dari Bang James saat aku menikah nanti. Huhuy. Cerocos Ferhat saat dia telah mengambil hadiah di dalam mobil James. Setelah didapat, ia pun kembali melangkahkan kakinya dengan terburu-buru. Hingga dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita yang sepertinya sedang mengawal tamu undangan. Bro, au. Wanita itu meringis kecil tanpa sakit. Sorry. Aku tidak sengaja. Ferhat berkata dengan raut wajah merasa bersalah. Wanita itu menatapnya lembut dan tersenyum manis. No problem, boy. Ucapnya santai dan seolah tidak terjadi apa-apa. Lembut dan baik sekali, ia membungkuk kecil lalu pergi meninggalkan Ferhat yang mematung di tempat. Bersambung.